Bang, minta tanggapan terkait masih bergulirnya kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Ya kan ini kan semakin bola panas ya Bang ya. Publik dilihatin nih dari bukti-bukti Lisa yang dikeluarin, berikut Ayu Aulia juga membeberkan fakta-fakta. Walaupun sampai sekarang pihak Ridwan Kamil pribadi belum berkata apa-apa nih, baru diwakilkan oleh lawyernya. Nah, Abang melihat dari kasus ini seperti apa sih Bang? Sebenarnya gitu kan ada undang-undang perzinahan. Seperti apa nih Bang? Baik, terkait pengakuan dari seorang wanita yang notabene dikatakan model yang bernama Lisa Mariana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan spesial hingga memiliki anak yang menurut pengakuan wanita ini adalah anak daripada saudara Ridwan Kamil, yaitu mantan gubernur Jawa Barat. Jika pengakuan Lisa tersebut terbukti, maka saudara Ridwan Kamil dan Lisa diduga melanggar pasal 84 KUHP, yaitu tentang tindak pidana perzinahan. Namun, jika pengakuan Lisa ini tidak terbukti, maka Lisa bisa dituntut oleh saudara Ridwan Kamil dengan dugaan pasal 311 KUHP, yaitu tentang tindak pidana fitnah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Demikian, terima kasih. Oke, tapi kan ini bukti-bukti satu persatu dikeluarkan ya dari pihak Lisa, dari pihak yang membela RK. Seperti apa sih Abang melihatnya gitu kan, semakin membela satu sama lain, gimana nih Bang? Oke, terkait bukti-bukti yang ada, apakah itu chat, kemudian apa itu rekaman-rekaman video, tentunya ini akan diuji di ranah hukum, yaitu penyidik. Jika salah satu pihak, apakah itu pihak Lisa atau pihak saudara Kamil, yang akan melaporkan ke pihak kepolisian penyidik. Nanti pihak penyidiklah akan menguji bukti tersebut. Bahkan jika itu berlanjut, maka bukti tersebut akan diuji juga di pengadilan jika memang kasus ini sampai ke pengadilan nanti. Demikian. Oke, Bang, tapi kan ada baru lagi nih rekaman suara dari Lisa, percakapan Lisa dengan RK sendiri bocor lagi terkait RK mengatakan intinya kayak membela ya kan. Seperti apa nih Bang rekaman suara, dan katanya ada juga netizen yang mengatakan kalau itu hanya settingan suara Lisa. Seperti apa nih Abang? Baik, terkait adanya rekaman suara, apakah itu suara mirip ya seperti Lisa dan RK, itu semua juga diuji. Kan sekarang ini orang bisa aja buat video merupakan mirip-mirip seperti saudara Kamil. Nah, kalau memang itu bukti rekaman itu otentik, maka itu harus saya katakan tadi, kembali karena hukum. Penyidik lah akan menguji itu bukti tersebut, apakah bukti chat dan bukti rekaman itu benar adanya sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh pihak penyidik. Apakah itu bukti otentik atau tidak, biarlah nanti di ranah hukum nanti. Kalau memang mereka akan masuk ke ranah hukum, demikian. Oke, Bang, sampai sekarang kan RK masih belum bersuara, ya kan? Menurut Abang baiknya seperti apa sih? Kan ini masih diwakili dengan lawyernya gitu kan? Apakah harus RK muncul untuk mengatakan sebenarnya biar tidak menjadi bola panas lagi? Seperti apa nih Bang? Baik, ini menjadi tanda-tanda besar. Kenapa RK tidak muncul, tidak tegas? Kalau memang RK tidak memiliki hubungan khusus dengan Lisa seperti yang disampaikan oleh RK, klarifikasinya, harusnya RK berani dong. Ketika ditantang untuk tes DNA, RK justru harus kesempatan ini harus sambut ini, harus direspon. Ini kan tanda tanya, ada apa? Ada apa dengan mereka? Nah, ini kita patut duga, jangan-jangan pertemuan mereka pertama kali itu atau satu kali itu beberapa tahun yang lalu, ya kita tidak tahu, mereka dua yang tahu apakah mereka ada hubungan spesialis terkait hubungan khusus, terutama hubungan layak suami istri atau tidak. Kalau memang tidak pernah melakukan hubungan layak dengan suami istri atau RK tidak pernah menyentuh
tubuh daripada Lisa, harusnya RK harus berani dong, harus respon tantangan dia. Bahkan kalau memang itu tidak pernah, RK bisa melaporkan Lisa terkait tadi bisa diduga melanggar pasal 311 KUHP dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Apakah, pertanyaan lagi, apakah pihak RK atau saudara Kamil mau melaporkan kepada Lisa ini ke pihak kepolisian? Demikian. Oke, Bang, ini kan juga info Lisa berani untuk tes DNA, tapi hanya berdua. Maksudnya berdua dalam artian tidak bersama dengan keluarga besar atau gimana? Seperti apa sih, Bang? Kan bisa dibuat atau seperti apa nih jadinya? Permintaannya hanya berdua melakukan tes DNA. Misalnya tidak ada keluarga, tidak ada gimana nih, Bang, tanggapannya? Menurut saya terkait permintaan Lisa dalam melakukan tes DNA cukup berdua, ini juga jadi tanya. Makanya saya katakan tadi, seharusnya saudara Ridwan Kamil harus gentleman. Sambutlah tantangan yang disampaikan oleh Lisa. Makanya saya berkata tadi, ini tanda tanya, kenapa pihak RK sepertinya ragu-ragu, maju mundur? Harusnya maju terus, tabrak dong. Kalau memang RK tidak pernah melakukan sesuatu, terutama layaknya sebistri. Kalau pernah, ini dugaan ya, kalau pernah, otomatis RK was-was dalam hal tes DNA. Karena apa? Itu bisa, hasilnya bisa cocok antara si anak kecil itu dengan RK. Sekali lagi, kalau tidak benar RK benar-benar yakin bahwa itu bukan dan dia tidak pernah menyentuh Lisa, laporkan. Demikian. Berarti berhak ya untuk melaporkan Lisa kembali ya kalau tidak terbukti. Itu sudah masuk pencemaran nama baik ya, Pak? Otomatis nama baik dan fitnah. Maka saya bilang tadi, kalau pengakuan Lisa itu terbukti, maka RK maupun Lisa diduga melanggar pasal 284, yaitu tentang tindak pidana perjudian. Jika tidak terbukti pengakuan Lisa, maka Lisa bisa dituntut oleh Ridwan Kamil dengan dugaan pasal 311 KUHP, itu tentang tindak pidana fitnah. Ancaman hukuman lumayan berat, 4 tahun. Demikian. Oke, Abang melihat kasus seperti ini, RK sebelum mendapatkan kasus perselingkuhan ini kan dia juga dapat kasus korupsi dan yang lain-lain gitu kan. Apakah ini ada modus dibalik itu semua nggak sih, Bang, untuk menjatuhkan RK sendiri dari pandangan Abang sendiri? Ada orang yang bermain di belakang ini semua. Menurut Abang semua? Ya, terkait sebelumnya RK memang diduga ada tindak pidana korupsi, kemudian kasus ini muncul, ya bisa saja sih ini dugaannya. Banyak pasti yang berspekulasi bahwa ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Tapi kami sebagai praktisi hukum melihat sesuai dengan apa adanya. Kalau memang itu ada kasus tindak pidana korupsi, dugaan ya itu lain hal. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi ini masalahnya terkait dugaan pidana perzinahan dan juga memiliki anak di luar pernikahan. Nah, menurut saya kita fokus pada masalah ini, yaitu tentang pengakuan Lisa yang sampai membuat viral dan menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, tentunya ini memang tidak tertutup kemungkinan. Tapi bagi kami sebagai seorang hukum, kami fokus pada substansi atau pokok masalah yang ada. Demikian terima kasih. Satu lagi, Bang, mungkin kemungkinan nggak sih dari pihak Lisa akhirnya memblow up masalah ini ke publik? Katanya ada dugaan pemerasan juga atau finansial. Seperti apa sih, Bang? Abang menanggapi? Maksudnya minta duit dengan pengakuan dia memiliki anak, berhubungan dengan finansial gitu kan. Tujuan motif utama Lisa sendiri gitu. Oke. Bicara soal ada unsur katakanlah dugaan pemerasan dari Lisa. Menurut saya bisa juga, tapi hal yang wajar kalau memang itu betul Lisa meyakini bahwa anak yang dilahirkan dia adalah anak Ridwan Kamil, tentunya hal yang wajar ketika dia minta sesuatu, dia nuntut gitu loh. Nah, tinggal dilihat nanti unsurnya, apakah unsur pidana pemerasan itu terbukti nanti.
Nah, makanya saya katakan tadi, saudara Ridwan Kamil bisa melaporkan terhadap Lisa jika itu betul-betul memang dia sama sekali tidak melakukan apapun terhadap Lisa. Ini kesempatan. Apalagi Lisa dugaan minta uang sama dia sekitar 2,5 M. Oh, itu justru kesempatan. Nah, cuma kan jadi tanya besar. Kenapa pihak Ridwan Kamil terkesan ragu-ragu? Ada apa? Ada apa? Kan begitu. Tanya besar buat masyarakat netizen. Kan netizen pada gemes nih. Kok ini kasusnya bukan sehari 2 hari, udah hampir 2 minggu ini. Nah, harusnya pihak Ridwan Kamil tegas, apalagi sudah pakai lawyer, laporkan Lisa, LP dia. Kenapa? Nah, ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia dalam hal ketegasan dari pihak Ridwan Kamil. Demikian. Oke, terima kasih Bang.